pagi adik-adik semua, selamat pagi juga buat papa mama yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Glory, halo Glory. Selamat pagi juga buat Vio, halo Vio. Nah, Glory dan Vio akan menemani Kak Erni untuk menaikkan pujian kita bersama-sama pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kakak ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa sama Tuhan. Ya, ambil sikap yang baik, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami semua boleh ada dalam keadaan sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Semua karena anugerah Tuhan yang selalu baru buat kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami sekolah minggu ini. Tuhan hadir di tengah kami, Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian pertama kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bernyanyi ya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanmu. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, Hanya Yesus kota bentengku. aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku. Hanya Yesus kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Yesus gunung batuku. Hanya Yesus kota bentengku, Aku tidak akan goyah selama-lamanya. aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sungguh Tuhan Yesus adalah gunung batu kita, kekuatan dan pertolongan kita. Karena itu kita juga harus selalu belajar taat kepada Tuhan Yesus, juga kepada Papa Mama. Kita menaikkan satu pujian, T-A-A-T, taat. Nah, yang belum bisa, kita mau belajar sama-sama. Tapi yang sudah bisa, ayo nyanyi yang keras. Oke, siap ya? T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Sayang mau seperti
Siap ya? Kita akan belajar bersama. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji Engkau. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami juga Tuhan boleh belajar sungguh-sungguh menjadi anak yang taat pada orang tua, terlebih kepada Engkau Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, kakak-kakak yang akan melayani pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi papa, mama, dan kakak-kakak yang menemani adik-adik ibadah online pada pagi hari ini. Minggu ini kita akan belajar tentang dosa. Tahukah kalian apakah dosa itu? Dosa adalah ketidaktaatan pada perintah Tuhan. Kakak ulang ya sekali lagi. Dosa adalah ketidaktaatan pada perintah Tuhan. Adik-adik, apakah kalian tahu siapakah manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa? Kalau kalian mengikuti ibadah online sekolah minggu yang lalu, kalian pasti tahu jawabannya. Manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa adalah Hawa. Nah, adik-adik ingat ya. Mengapa Hawa jatuh dalam dosa? Pada waktu itu, Tuhan sudah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Kalian dapat baca perintah Tuhan kepada mereka di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 ini bahwa Adam dan Hawa boleh makan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan yang untuk mengetahui yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Karena kalau mereka makan, mereka akan mati. Nah, apa yang dilakukan oleh Hawa? Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Hawa mau mendengarkan kebohongan, tipuan iblis. Iblis berhasil menipu Hawa. Sehingga akhirnya Hawa tidak taat kepada Tuhan. Inilah akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah tidak taat kepada Tuhan? Contoh, apakah kalian pernah tidak taat kepada orang tua?
Adakah di antara kalian yang tidak pernah melanggar perintah orang tua? Nah, adik-adik, kalau kita tidak taat pada orang tua, itu berarti kita tidak taat pada Tuhan, adik-adik. Karena salah satu perintah Tuhan adalah taatilah orang tuamu dan hormatilah ayah ibumu. Nah, adik-adik, kalau kalian tidak taat kepada orang tua, berarti kalian juga tidak taat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dan membaca perintah Tuhan yang isinya bahwa kita harus taat kepada orang tua. Anak-anak kelas besar mungkin sudah tahu, tapi kita baca kembali supaya kita diingatkan kembali dan kita menjadi anak yang taat pada orang tua. Kita baca di dalam Efesus 6 pasal 6 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Adik-adik, Efesus 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa taat kepada orang tua adalah perintah dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, berarti kita juga tidak taat. Kalau kita tidak taat kepada orang tua, berarti kita juga tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketaatan itu adalah suatu sikap hati. Artinya ada dua hal yang penting harus kita tahu mengenai ketaatan. Satu, kita taat karena kita mengasihi, bukan karena kita takut dimarahi, takut dihukum, atau kita taat bukan karena suatu imbalan, adik-adik, karena kita mau diberi hadiah, bukan. Tapi kita taat karena kita mengasihi. Yang kedua, kita harus selalu taat dimanapun dan kapanpun. Contoh, adik-adik, saat orang tua menyuruh kita belajar, kita lakukan karena kita mengasihi orang tua kita. Kita mau orang tua kita mau menyenangkan orang tua kita. Kita belajar karena supaya orang tua kita senang, karena kita mau belajar supaya orang tua kita bersuka, adik-adik. Bukan karena kita belajar karena takut, adik-adik, takut dimarahi, jangan. Tapi kita harus mempunyai hati karena kita mengasihi orang tua kita. Dan dimanapun, kapanpun, kita belajar. Pada saat ada mama di rumah kita belajar, tapi pada saat mama tidak ada di rumah, papa nggak ada di rumah, tidak melihat kalian belajar, kalian langsung sembunyi melihat bermain HP atau yang lain, ya Dik. Itu berarti bukan takut yang selalu, taat yang selalu kalian lakukan. Berarti kalian taat kalau ada yang lihat. Jangan ya adik-adik, dimanapun, kapanpun, tidak ada yang lihat pun
kita taat pada perintah, pada pesan dari papa atau mama kita. Atau bahkan guru kita, adik-adik, pemimpin kita. Nah, adik-adik, kita punya seorang contoh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saat dia lahir ke dunia ini, dia sebagai manusia, dia sangat taat kepada Bapanya. Mari kita baca ya adik-adik, di dalam firman Tuhan yang menyatakan ketaatan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adik-adik, ayat ini kalian hafalkan ya, kalian ingat. Karena ayat ini merupakan contoh bagi kita, supaya kita selalu ingat. Kita mau semua, termasuk Kak Tanti, mau jadi anak Tuhan yang taat. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Semua berdoa dengan sikap doa yang baik. Bapak kami yang ada di dalam surga, syukur terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau beri kepada kami, untuk kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Pada pagi hari ini kita belajar Tuhan, bahwa sungguh kami harus taat kepadamu Bapa, dan juga kepada orang tua kami, guru kami, maupun pemimpin kami. Tolong kami Tuhan, beri kami hati yang selalu taat Tuhan. Beri kami hati mengasihi orang tua kami. Kami melakukan semua apa yang menjadi kehendak orang tua kami, karena kami mengasihi. Terlebih berikan kami hati mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih. Roh Kudus, tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menyukakan hati Tuhan, berkenan di dalam setiap kata-kata kami maupun perbuatan kami, tingkah laku kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Jaga lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Berkati pekerjaan orang tua kami, berikan rezeki ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Bapa, Bapak dan Ibu Gembala kami, mulai Ibu rohani kami, guru-guru kami. Berkati kami, lindungi kami dari segala bahaya, dari segala penyakit, terutama virus corona. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu menyertai kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Taat, taat, taat.